Adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Teti Making dalam materi pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 pada materi yang ketiga, yaitu Yesus Sang Pengampun. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Kita semua tahu bahwa Yesus juga hidup dalam situasi masyarakat yang mirip dengan situasi masyarakat kita saat ini, di mana banyak orang kecil, lemah, miskin, dan cacat yang diperlakukan tidak adil, tersingkirkan, serta menderita lahir dan batin. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang Yesus Sang Pengampun adalah yang pertama, memahami arti pengampunan, yang kedua, menjelaskan pengalaman diampuni dan mengampuni dalam kehidupan, yang ketiga, memahami cara meminta maaf, dan yang keempat, memahami ajaran Yesus Sang Pengampun. Isi dasar dari Yesus Sang Pengampun adalah 1:7, beriman akan Yesus yang telah mengajarkan kita sifat dan sikap yang baik. 2:7, percaya diri dalam meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus. 3:7, memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani. 4:7, merencanakan aktivitas atau kegiatan sebagai perwujudan meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita memulai dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Berkatilah kami hari ini teristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada materi yang ketiga ini, kita belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun Tuhan. Namun tidak semua orang bila melakukan kesalahan, cepat-cepat meminta maaf atas kesalahan. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati memaafkan atau memberi maaf. Mohon pengampunan kepadanya, apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Anak-anak, kita tahu bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan orang sulit memaafkan atau juga sulit meminta maaf. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama, keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Kenapa setiap orang sulit untuk memaafkan? Karena dia sangat mempertahankan harga diri atau wibawanya. Dia merasa wibawanya lebih besar, lebih tinggi, lebih terhormat. Kenapa dia harus meminta maaf terlebih dahulu? Padahal kita tahu bahwa kita semua diciptakan Allah itu secitra, segambar, serupa, dan semertabat di hadapan Allah. Hal yang kedua yang membuat orang sulit meminta maaf adalah faktor gengsi. Gengsi ini yang sangat melekat dalam diri setiap orang. Orang yang bersalah dan orang yang ingin meminta maaf, pasti dia akan merasa bahwa buat apa saya minta maaf? Sementara gengsi saya, harkat dan martabat saya lebih tinggi dari dia. Saya merasa lebih terhormat. Buat apa saya minta maaf kepada orang itu? Biarkan saja sampai berapa tahun, bahkan sampai mati pun, orang tetap mempertahankan gengsinya. Yang ketiga, sikap egois atau mau menang sendiri. Kadang-kadang kita lupa diri bahwa kita sebenarnya sebagai insan manusia, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Atau apabila kita berbuat kesalahan kepada orang lain, kita cepat-cepat harus pergi meminta maaf terlebih dahulu. Hal-hal yang dirasakan seperti ini kadang ada dalam diri setiap manusia.
maka kita melihat bahwa begitu banyak ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni. Ketidakmampuan dan dalam memaafkan atau mengampuni justru akan mengakibatkan yang pertama, menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Kalau kita tidak memaafkan orang, maka rasa dendam itu tetap ada dalam diri kita. Dan kalau rasa dendam itu ada dalam diri kita, kita merasa tidak nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti adik-adik juga pernah merasakan bagaimana kalau kita tidak cepat minta maaf atau orang tidak memaafkan kita. Pasti selalu ada timbul rasa dendam dalam diri kita atau dalam diri orang itu. Yang kedua, orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah yang berkepanjangan. Dalam hidupnya pasti dia berpikir, mengapa dia tidak memaafkan saya? Saya salah apa? Sampai akhirnya dia tidak pernah memaafkan saya. Akhirnya rasa bersalah ini dia tanggung seumur hidupnya atau dia tanggung sepanjang hidupnya. Maka di sini kita akan merasa bahwa rasa bersalah ini cukup berkepanjangan dalam hidup. Dan justru ini membuat orang tidak merasa tentram, tidak merasa damai. Yang ketiga, tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Semakin kita tidak mengampuni orang, akibat yang kita rasakan adalah makin banyak permusuhan di dalam diri kita. Makin banyak orang yang membenci kita. Mengapa? Karena orang melihat kita bahwa kita ini hidup selalu dengan musuh. Selalu memusuhi orang lain. Selalu membenci orang lain. Sehingga kehidupan kita ini selalu dirasa negatif. Tidak pas, tidak cocok. Kehidupan kita ini tumbuh dengan permusuhan dan kebencian. Kekurangjujuran atau ketidakberanian mengakui kesalahan dapat menjadikan hati nurani kita menjadi tumpul yang mengakibatkan kesalahan apapun dianggap biasa. Akhirnya lama-kelamaan kesalahan besar pun termasuk yang merugikan orang lain akan kita anggap biasa-biasa saja. Untuk itu anak-anak, cobalah kita berpikir, lebih baik kita mengampuni atau kita membiarkan rasa bersalah ini terus berkepanjangan. Apakah kita memberi maaf kepada orang itu lebih baik atau membiarkan perasaan dendam, perasaan amarah itu lebih baik dalam kehidupan kita setiap hari? Adik-adik yang terkasih, dengan mau mengampuni atau meminta maaf, hal itu dapat menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai. Hidup kita jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan Tuhan akan tetap terjalin harmonis dan menyenangkan. Nah adik-adik, untuk lebih memperdalam materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta kita semua membuka kitab suci Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dalam Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, kita akan berbicara tentang perumpamaan Yesus tentang pengampunan. Baik adik-adik, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci pada pagi hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut tulisan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab segala utangku akan kulunaskan.'
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar utangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perumpamaan tentang pengampunan yang disodorkan oleh Yesus dalam kehidupan para muridnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang selalu hadir dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Yesus mengasihi orang lain tanpa membedakan dan kasih-Nya tertuju kepada siapapun, termasuk kaum pendosa. Kepada setiap pendosa yang bertobat, Yesus selalu membuka pintu maaf dan pengampunan. Bahkan Yesus mengajak murid-muridnya untuk selalu mengampuni tanpa batas. Bagi Petrus, mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah merupakan perbuatan yang sangat luar biasa. Namun dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, Yesus mengajarkan tentang mengampuni itu tidak hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Di sini berarti mengampuni itu bukan dengan bilangan dan tanpa batas. Artinya, Yesus mau mengajak murid-muridnya selalu mengampuni tanpa bilangan dan tanpa batas. Baik adik-adik, untuk menutupi materi kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat yang mengagumkan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu ke dunia untuk menebus dosa kami. Yesus telah mengajarkan kami mengampuni sesama seperti dirinya telah mengampuni semua orang yang telah menyalibkannya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semoga kami dapat meneladani sikap Yesus dalam hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.